Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, WP channel kembali menyapamu. Baik, salam satu hobi, orang bang, orang kondiang. Oke, hari ini Mas WP youtuber kondiang ketahuan sopo berusukan lagi lur. Kita dapat satu tanaman yang rimbun mumbyuk di depan teras rumah warga. Daerah mana Mas? Ini di daerah Jonggol Sari, masuknya kecamatannya Leksono. Woi, kembangnya mumbyuk ini teman-teman loh, ini keren ini, simple tapi penataannya itu menginspirasi. Nah ini kita urep ora iki, tak cek. Oh urep. Nah apa mas iki loh yang ireng-ireng ini. Nah oke, pas kesek lambene apa lambene meneran dubleh dubleh kayak lambene youtuber. Oke, hari ini kita akan coba mengulik. Nah ini ada tanaman apa saja di depan rumah. Nah ini kembangnya itu wala 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 jos gandos tertata rapi luar biasa. Pokoknya apa ki? Semoga konten ini menginspirasi. Wah, kemarin terakhir konten nggak siapa ya? Mbah Sulis, ya, Laksono. Sekarang kita di Jonggol Sari loh. Oke, dulur kabeh, kita akan coba mengintip tanamannya apa saja ya. Media tanamnya apa wae, penataannya bagaimana. Kemudian apa ki? Jenis-jenis. Nah, ID tanaman yang ada di masing-masing pot itu apa wae. Nah, ini untuk suasana pagi ini di Desa Jonggol Sari. Wah, jos luar biasa nih, teman-teman. Baik, kita akan coba dari mana? Kita ngevlog dari sini ya. Jadi hari ini full ngevlog. Nah, ngevlog dengan Mas Web. Nah, ini. Baik, teman-teman. Kita mulai dari sini. Nanti yang di sana belakang. Sambil ngurut ya. Nah, kita mulai dari yang berada di teras. Oke, spill rumahnya Pak Mas? Ya, wes tak spill rumahnya. Nih, rumahnya itu di pinggir jalan. Ini salah satu rumah yang menginspirasi untuk rumah-rumah di sebelah-sebelahnya. Nah, kenapa? Karena rumah ini asri banget. Ini belakang saya ada lorong, ada gang. Oke, kita akan coba sini. Nah, kita coba ini. Ini ada apa? Ini ada tanaman linet. Tanaman ini sangat-sangat rimbun banget ini. Rimbun mumbyuk-mumbyuk. Nah, ini media tanamnya ini tanah dan sriwedari. Apa itu, Mas? Serintil wedhus dan sinar matahari pagi. Nah, ini. Wah, ini. Dalam satu pot itu ada dua apa ya? Dua plant, tapi rimbun-rimbun. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih. Nih, nih dua pen. Masing-masing pen itu rimbun, mumbyuk-mumbyuk dan apa ki? Roset. Nah, ini. Jadi tanaman ini karena rumahnya itu menghadap matahari terbit, jadi dia akan mendapatkan asupan sinar matahari yang sangat-sangat full. Nah, ini ya. Oke. Terus di bawahnya, Mas. Nah, di bawahnya ini teman-teman kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah tanaman Calathea tricolor. Nah, ini Calathea tricolor loh. Nah, Calathea ini kenapa tricolor? Karena memang ada tiga warna. Ada tiga warna yang apa itu mendominasi di dalam satu daun. Bayangkan ini dalam satu rumpun ada berapa daun? Banyak banget. Makanya ini menjadi salah satu primadona di jenis tanaman Calathea. Oke. Kemudian ini. Nah, ini teman-teman. Belakang ini rada ndodok apa Mas? Ya. Nah, nah ini. Oke. Ini ini ada keladi Mirzani. Nah, keladi ini, nah ini keladi ini adalah jenis keladi yang memiliki corak daun itu ini ada garisan-garisan atau ini apa bisa dikatakan ruas ya, ruas daun itu dominan merah. Nah, dalam satu pot itu ada banyak banget ini. Nah, ini ada banyak banget nih. Ada tiga dan ini anakannya banyak banget ini di bawahnya. Ini kalau teman-teman bisa melihat. Nah, oke. Kemudian di belakangnya ini ada yang namanya Diven. Ada Diven tisu. Oke, ini ya. Diven ini menjadi salah satu primadona. Nah, ini untuk ini Diven tisu. Nah, warnanya putih, bagus banget seperti ini. Tisu. Nah, Diven tisu. Oke, loh.
baik nih teman-teman. Jadi Diven ini menjadi salah satu daya pikat untuk khususnya tanaman Diven putih mulus halus tisu. Nah ini dalam satu pot itu bisa kita lihat banyak banget ini teman-teman. Nih ya kan. Nah ini teman-teman. Oke. Ya. Terus ada Calathea lagi. Ini ada Calathea juga nih. Nih ada Calathea teman-teman. Ini ada Calathea sama ya tisu ya. Nih tisu. Ini Diven tisu. Ini Calathea tisu. Nah sama-sama tisu tapi dia membedakan dari masing-masing kelompok. Nah ini kelompok Aglonema jadul, ini Calathea. Wah, oke. Dan yang di belakang saya, nah masih di belakang saya karena saya selalu di depan. Oke, ini ada yang rimbun mumbyuk-mumbyuk bayi ya. Nih, ini adalah Amazon. Nah, siapa yang di rumah punya Amazon? Nih, rimbun ini bagian yang muda apa tua? Muda ini, daun muda ya ini masih apa ya kayak bayi lembut banget beda dengan yang ini. Ini teman-teman bisa lihat kan? Nah warna daunnya itu berbeda kan dengan yang tua. Kalau yang tua itu lebih hijau pekat, hijau hitam pekat apa ya? Nah, ini banyak dalam satu pot. Nah ini media tanam sama hanya tanah dan tari. Nah serindil wedus itu tadi. Kok bisa seperti itu mas? Oh rimbun banget ini. Nah yang ini malah satu pot ada 2 tanaman. Itu ada keladinya juga. Nunut. Nah ini. Jadi teman-teman yang suka dengan berbagai jenis keladi, nah ini bisa menjadi salah satu referensi. Nah, tapi kan rimbun. Saya juga saya gumun. Nah ini buat foto profil ya bagus ini. Nah ini kan. Nih kenapa dikarenakan nih Amazon nih mungkin karena ini ya nih ini mungkin mirip tanaman-tanaman yang ada di Amazon mungkin ya nih ruasnya itu seperti tulang belakang. Nih ini yang paling besar dan ini yang paling muda. Nah, bagus ternyata hanya corak daun tapi apa ya memberikan apa ki karisma tersendiri. Waduh. Nah, sebelum ke belakang saya ini ada keladi tisu juga, ya kan? Kita ke sini. Masih ada kelas dari keladi wayang. Nah, ini. Keladi wayang, teman-teman. Nih, keladi wayang ya. Ini adalah keladi dengan nama adalah wayang karena apa mirip seperti gunungan. Warnanya ini kalau semakin tua itu akan semakin pekat. Nah, ini oke, sini ya. Warnanya akan semakin merah pekat, merah merona. Nih ya. Ini adalah keladi wayang. Dan ini bisa lebih merah lagi dan bisa lebih besar lagi. Tergantung media tanamnya, tergantung sinar mataharinya. Nah, kalau dia semakin sering banyak sinar matahari, otomatis warnanya itu akan semakin apa ya? Jos pokoknya. Semakin merah merona. Baik. Kemudian besar dan kecilnya daun itu dipengaruhi oleh apa? Media tanam, air. Nah, terutama kalau keladi itu jangan sampai kekurangan air, jangan sampai dehidrasi. Ngorong. Nah, wong kurangan banyu kan ngorong dah. Ngorong ini tenggoke garing itu loh. Nah, ini ya. Ini nanti bisa lebih besar. Oke. Ini Amazon. Nah, masih tersembunyi tisu. Ini ada tisunya juga. Keladi tisu di sini. Sama dengan yang awal tadi. Oke ya. Nih, tisu-tisu. Nah, ini. Kalian ini Calathea tisu ini bukan keladi ya. Ini Calathea. Nah, yang keladi mana ini? Yang keladi. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah jenis keladi tisu. Nah, kenapa tisu? Karena ini putih, kemudian ini tipis ya, tipis banget. Nih.
Mungkin karena apa ya, tekstur daunnya. Kalau dia over panas itu mungkin ini akan kebakar karena ini lebih tipis daripada yang keladiwa yang tadi untuk daunnya sendiri. Ini kan hampir menerawang nih, ini kan hampir kelihatan tangan saya di belakang daun aja hampir kelihatan. Beda dengan daun-daun yang lain misal nih. Kalau saya di belakang nggak begitu kelihatan, tapi kalau di sini, nih, ini kan nih terlihat. Nah ini kan makanya dikatakan keladi tisu. Keladi sama jangan sampai kekurangan untuk air ya, karena air itu sangat vital banget untuk keladi. Keladi keladi tisu. Oh. Media tanam mas sama ini malah masih ada serindel wedusnya nih, anakannya banyak ya, anakannya banyak banget. Nah itu tanah dan serindel wedusnya masih ada itu. Nah kalau teman-teman bisa lihat itu yang bulat-bulat hitam atau kecoklatan, ya kelilipan aku. Kelilipan apa mas? Kelilipan duit. Kelilipan anu gimana? Cipratan embun air ini. Nah ini keladi tisu. Nah kemudian di belakangnya itu ada bawang centongan. Daunnya seperti ini. Bawang centongan. Nah nih bawang centongan. Keren kan? Nih. Jadi tanaman ini sebenarnya tanaman yang lazim yang ada di sekitaran rumah kita dan banyak para plant lovers itu yang membudidayakan tanaman-tanaman yang ada di sini tadi. Kan? Ini hanya baru sekian saja. Nih. Oh ini ada keladi neon. Nih neon. Kemudian ini ada kaktus. Ini ada kaktusnya. Wih, kaktusnya bareng sama ini daun bawang. Ada seledri juga. Jadi selain tanaman hias di sini juga ada sayur mayur, gonjangan. Nah, iya kan? Keladi neon, kaktus. Ya. Yang belakang saya ini ada ini apa ya, tanaman apa? Teman-teman bisa bisa ngasih tahu? Ini apa? Seperti bambu tapi bukan batangnya ini. Tapi daunnya nih seperti ini. Saya lupa. Nah, kemudian wah ini ada yang rimbun lagi teman-teman. Nggak kalah rimbun sama yang di sana. Nah, ini apa mas? Ini Amazon. Nah, sama ya. Amazon ini rimbun juga. Ini bisa dicek. Kaling-kalingan ini mas. Kadang-kadangan. Nah, nih. Ini adalah jenis keladi yang memiliki corak yang menarik. Kenapa dikatakan Amazon? Nih. Nih mungkin ini salah satu karakteristiknya. Nih, lekuk-lekuk guritan daun yang di sini. Nah, ini juga. Kemudian hampir ada yang tanaman mirip seperti ini. Namanya itu keledai, kuping keledai. Tapi kalau kuping keledai itu ya sudah ini lurus polos. Nah, seperti itu. Ini. Nah, ini ya. Kelihatan lebih estetis dari atas. Nah, lebih banyak dan lebih rimbun. Wih, adalah. Wih, nih. Wih, aku nemu begonia teman-teman. Nih, ada begonia listada. Nih, begonia listada, mata dewa. Nah, begonia mata dewa ini dulu juga menjadi salah satu primadona ya dalam kelas begonia dan daya jualnya juga tinggi. Kemudian teman-teman ada yang di atas. Nah ini rimbun, ini yang ini rimbun. Nah ini kita bahas tentang apa mas, itu adalah sukulen. Tanaman sukulen ini nih, tanaman gantung ya, menjadi salah satu primadona tanaman gantung. Nah ini sukulen. Nah mirip dolar gombyok ini. Sukulen-sukulen ini sengaja dibudidayakan dengan model digantung, tanaman gantung. Nah, jadi akan lebih rimbun banget nih. Dari bawah terlihat lebih, dari bawah itu terlihat lebih rimbun. Nih, wah, ini mungkin ya sudah memerlukan beberapa bulan untuk sampai serimbun ini, beberapa bulan nih teman-teman. Banyak jenis sukulen.
Yang di ujung nih air mata bunda. Nah, ini lebih mirip apa ya, gigi taring tapi dengan jumlah yang banyak itu. Hmm. Oke, oke, ini ya. Kemudian ini, ini kalau ini mirip seperti dolar, bongyo. Hmm. Daunnya itu cenderung hampir bulat kayak balon. Nah, kayak balon, tuh ya kan? Hmm. Tuh. Dan ini jumlahnya banyak banget. Nah, nih, wah, rimbun dan rimbun banget nih. Dari sini sebenarnya. Nah, jadi ini untuk tanaman ini menggunakan sih, menggunakan pot gantung. Nah, pot gantung itu bisa bisa dibuat, bisa juga beli jadi, tergantung. Nanti kalau teman-teman punya kreasi model pot, bisa pakai tali rafia, bisa pakai kawat. Nah, kalau yang beli di toko-toko tanaman atau toko-toko bunga itu sudah tinggal nanemi, tinggal pasang. Jadi lebih praktis, nggak ribet. Yang ini udah ya. Nah, kita coba ke samping. Kita akan ke samping yuk. Baik, teman-teman, kita pindah angle. Pindah angle-nya, nih, rimbun. Nah, kita fokus ke belakang saya. Ini adalah tanaman apa ini? Sukulen, sukulen gantung. Nah, biar ada yang ditaruh di bawah, ada yang gantung. Yang kemarin tempatnya Mas apa? Mas Armanto itu ditaruh di tanah. Nah, baik, dulur kabeh. Sekarang kita fokus ke sini. Ini ini adalah tanaman sukulen yang rimbunnya luar biasa menurut saya. Nih. Kemudian tanaman ini ditanam menggunakan media tanam tanah, kemudian serindel wedus dan menggunakan pot gantung. Nah, ini pot gantungnya itu membuat sendiri ya. Nah, itu kalau teman-teman bisa melihat tanamannya, apa potnya, itu membuat sendiri dari pot, kemudian dari tali rafia yang dililit-lilitkan, jadinya bulat, ya seperti lonjoran tali rafia sendiri. Kemudian itu akan lebih kokoh. Nah, dan ini sangat-sangat rimbun, Mas. Bagaimana cara menyiramnya? Biasanya ini diambil, diturunkan, kemudian nanti apa? Disiram, ya kan? Nah, ini yang paling rimbun menurut saya ini. Ini yang paling rimbun. Ada beberapa nih. Ada beberapa helai, ya kan? Rimbun, rimbun dan rimbun. Nah, ya kan? Ini dibudidayakan juga mudah. Tinggal metik satu, ditanam itu hidup, teman-teman. Ya kan? Sampai ke sana, ya kan? Tuh. Yang sini jenisnya lain lagi. Nih, jenisnya lain lagi, teman-teman. Ada yang modelnya uh, bintang ya. Nah, itu kayak bunga mawar. Nah, tapi sama dia masuknya ke sukulen. Nah, ini juga. Ini lain lagi. Yang ini sukulen. Ini sama seperti yang ini. Sama seperti ini. Sama seperti yang ini. Yang ini loh. Ini sama seperti ini. Ini berbeda. Nah, ini udah lain. Ini udah lain lagi. Oke. Kemudian eh, sini sudah, ini sudah. Mana lagi yang belum? Tinggal yang bawah ya. Berarti tinggal yang belakang saya ini. Ya, oke. Kita sedikit mengulik terasnya. Sebenarnya dulu di sini itu banyak tanaman ini, teman-teman. Tapi sudah dibersihkan dan lebih rapi, ya. Lebih rapi, teman-teman. Lebih rapi. Dan terasnya sendiri juga lebih lebih terlihat jembar ya, karena di sini sudah tidak ada tanaman yang memenuhi ruang. Nah, ini terasnya. Terasnya dominasi warna biru untuk ubinnya. Ubin atau keramik gitu. Nah, keramik ya. Kemudian tanaman yang di sini menggunakan rak susun. Menggunakan rak susun. Rak susunnya itu
ada yang model seperti ini, lincaan ini seperti ini. Kemudian yang di sana itu memang sap sap bersusun. Nah ini, ya. Ini dari depan teras, pintu utama. Nah ini, ya kan? Tuh, ini pintu utama. Ini teras. Kemudian ini ada beberapa di sela-sela tanaman, apa sela-sela tembok ini diberikan tanaman hias tidak ben tidak terlalu kosong. Terus ini juga. Nah, ini yang benar susun di belakang saya ini. Sebelum ke sini kita bahas yang ini. Kita masuk ke terasnya. Nah, ini dia. Oke, dulur KB. Ini ada aneka aglonema. Rimbun, mumbyuk-mumbyuk dan dalam jumlah yang banyak. 1, 2, 3, 4. 4 pot. Nah, tapi rimbun kemudian tertata rapi. Dulu lebih rimbun lagi dan banyak lagi, mungkin sudah banyak ditenggarkan. Dia apa? Di budidaya di apa? Di pernah gitu apa ya? Ya gampangannya diperbanyak ngono lah. Nah, ini kan. Nih, menggunakan seperti ini. Teman-teman. Nah, ini. Terus ada begonia listada. Tuh. Nih, ini kan. Oke, ini dari sini. Oke. Kemudian sini sudah media tanam sama tanah, rata-rata tanah. Nek sekam kayaknya nggak ada ini tadi, hanya serindel wedus. Nah, serindel wedusnya itu. Oke, sekarang kita ke sini yang di belakang saya. Mungkin sambil sambil duduk bersila teman-teman. Nah, oke, sambil duduk bersila santai-santai di sini. Nah, ini kita bisa sambil melihat menikmati pemandangan yang asik di depan. Oke, depan berarti saya harus ke sini. Nah, itu. Ini, ya kan? Asri banget kalau jam segini itu. Nah, pasti rumah yang ada tanaman hiasnya itu tidak akan pernah terasa panas. Karena apa? Pundi-pundi oksigennya itu banyak. Ya, pundi-pundi oksigennya itu banyak. Nah, begonia, ini begonia. Aglonema sudah. Aglonema kita tinggalkan aglonema. Sekarang ke begonia. Di belakang saya ini ada begonia. Begonia, apa gitu nih? Tapak macan. Hai. Nih, begonia tapak macan ini karakteristiknya seperti ini. Daunnya itu pating ceringih. Ini loh, kalau teman-teman lihat itu, nih, di kulit itu, nah, terasa kasar kayak 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 apa ya? Ada, nah seperti ada tumbuhan brewoknya ini. Ini kan ada lancip-lancipnya teman-teman kalau punya begonia ini di rumah. Nih, ya kan? Nah, ini teman-teman. Jadi untuk tanaman begonia sendiri itu salah satu apa ya, daya pikatnya adalah pada daunnya. Ya, hampir semua tanaman pada daun dan bunga. Nah ini unik ya, di daunnya itu kayak semacam ada bekas plek ini kan, plek ada bekas telapak macan. Nah jadi diberi nama begonia tapak macan. Oke, ini rimbun ada berapa? 2 pot ya, tapi rimbun banget, daunnya banyak. Di kamera itu seolah memenuhi kamera. Wih, kan. Kemudian di atasnya, nah ini di atas saya itu ada watermelon, wih. Banyak banget watermelonnya. Watermelon itu salah satu tanaman yang masuk ke ras peperomia. Jadi kenapa peperomia? Salah satu cirinya adalah ada antenanya. Antena pada tumbuhan ini. Nah, tidak betul Bu. Jadi nek peperomia itu salah satu ciri tanamnya ada sungutnya, ada yang nah, enggak ada ini bersih karena ini sudah di pruning apa ya, sudah dibersihkan teman-teman. Baik, watermelon sudah di bawah juga ada watermelon, tapi juga ada ini begonia nih, begonia katedral.
Katedral. Begonia katedral itu adalah begonia yang nih, cirinya pada daunnya yang krekut-krekut ini ya, seperti kerupuk itu, seperti kerupuk ini, ya kan? Dan ini jumlahnya banyak. Nah, tuh sampingnya tadi ada watermelon, katedral, ini berada di bawah tapak macan, di bawah tapak macan. Atasnya, wah rimbun banget ini teman-teman. Nih, watermelon, watermelon. Jadi watermelon ini bisa lebih jumbo lagi nanti. Dan hampir semua tanaman itu tergantung dari media tanam. Karena apa, makanan yang berada di dalam media tanam itu juga akan diserap oleh tanaman ini. Dan tanaman untuk berkembang, untuk tumbuh, berkembang, memperbanyak diri, itu adalah dari saripati makanan yang ada di media tanam. Oke, kita berdiri di sini loh. Nah, ini ya. Terus ini ada Adam Hawa. Ada Adam Hawanya, ada Sansevieria ya kan. Sansevieria ini beberapa Sansevieria. Oh iya, tanaman Sansevieria itu menjadi salah satu tanaman pemasok oksigen yang luar biasa karena dia selain memberikan, dia juga bisa memfilter oksigen jadi lebih bersih dari polusi udara. Nah ini kalau yang atas ini hanya tanaman sukulen-sukulen kayak tadi. Yang di samping juga ada teman-teman. Bentar, di sampingnya ini. Nah, kelihatan kan? Nih. Jadi untuk ininya sendiri fleksibel, kanan kiri, depan belakang bisa. Ini ada hipotes atau apa ini tanaman ini? Ini. Nah, ini Adam Hawa. Ini warnanya ungu, ada yang varigatanan atau apa itu, ada yang corak warnanya berbeda. Tapi Adam Hawa itu adalah tanaman yang menjulur ya. Nih, menjuntai. Hampir sama seperti apa tadi? Ini. Hampir sama seperti ini. Oke. Oke, dulur kabeh, saya rasa seperti itu. Terima kasih sudah menemani Mas BP. Sudah halan-halan, sudah blusukan. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, ke rumah-rumah berikutnya yang bisa kita satroni. Satroni maling mungkin. Kok kayak maling ya satroni. Enggak, masuk kita apa ya? Kita sidak. Sidak ya. Sidak Satpol PP. Nah, enggak ya, kita sewani, kita silaturahimi. Dengan apa? Tanaman hias. Ya pokoknya WO bro, WO channel salam satu hobi. Orang kembang orang undang Mas BP pamit undur diri dulu. Menyiarkan langsung dari Desa Jombol Sari. Salam satu hobi, orang kembang orang undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.